Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Under Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas untuk koin Inspect ya. Terus juga satu lagi kita akan bahas untuk AirDAO. Thank you banget teman-teman yang udah request. Kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Teman-teman, Inspect atau INSP hari ini diperdagangkan di kisaran level 3.169 rupiah. Marketnya lumayan sedikit positif ya, dengan peningkatan volume 10% di perdagangan hari ini. Ini project apa sih sebenarnya? Kalau kita lihat dari informasi di sini, Inspect ini adalah sebuah server gitu untuk layanan Web3 yang mensupport aplikasi sosial media Twitter. Kalau teman-teman langsung masuk ke website resminya, jadi memang Inspect ini adalah layer kedua yang dibangun untuk X, untuk aplikasi Twitter, teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghubungkan sosial media sama jaringan Web3. Jadi dengan kita menggunakan platform dari Twitter, kita kan nggak bisa tuh akses NFT ataupun kripto dengan mudah. Dengan dijembatani sama project namanya Inspect ini, kita bisa nih melakukan transaksi cryptocurrency, NFT, mendapatkan market insight, ataupun yang lain sebagainya ya, fasilitas-fasilitas yang kita bisa dapatkan secara lebih. Jadi untuk lebih jelasnya, kita bisa untuk pasang dia di perangkat browser kita sendiri, kita pakai Google Chrome atau pakai yang lain, itu bisa pasang extensionnya, nanti tampilannya akan seperti ini. Dimana di Twitter itu akan ada menu tambahan, dimana teman-teman bisa banget untuk melakukan atau mendapatkan akses ke NFT, kemudian juga ke kripto, teman-teman. Ini teman-teman bisa langsung melakukan pembelian, perdagangan pembelian untuk NFT ya, jika kita melakukan konektor antara Inspect ini sama aplikasi Twitter kita. Jadi tentunya fungsi dari Twitter lebih besar lagi, teman-teman, dari yang kita miliki dari Twitter yang biasa. Jadi ini konsepnya mirip seperti SocialFi. SocialFi di mana dia juga menggabungkan antara marketplaces, khususnya NFT sama yang dimiliki pada Twitter, teman-teman, atau fitur-fitur yang ada pada Twitter. Itu ya, ada beberapa integrasi yang mereka bisa support, yaitu di jaringan Ethereum sama Solana. Jadi semua orang bisa mengakses ini sih. Jadi langsung aja teman-teman masuk ke www.inspect.xyz, kemudian teman-teman bisa langsung untuk download now, akan dialihkan ke sini. Setelah di sini teman-teman tinggal add to Opera atau Google Chrome yang kalian pakai, kemudian pasang extensionnya. Setelah itu teman-teman tinggal download aja nih aplikasinya, dan ya kalian sudah bisa menggunakan Twitter versi lengkap dengan ada fitur NFT di dalamnya. Apakah ini worth it? Ya mungkin worth it bagi kalian yang penting banget sama yang namanya perkembangan dunia kripto. Tapi kalau yang enggak ya biasa-biasa aja sih. Mereka juga sudah berpartner sama salah satu DEX ya, atau DeFi, yaitu PancakeSwap, teman-teman, guna untuk memperluas lagi jaringan transaksi NFT yang bisa mensupport untuk project Inspect ini. Nah, ini mungkin banyak yang memang suka sama NFT, apalagi NFT lagi booming sekarang, teman-teman. Mereka juga baru aja berpartner sama Avalanche. Ini juga integrasi ekosistem yang menurut saya juga bagus, teman-teman. Udah sama Ethereum, Avalanche, sama satu lagi dari jaringan Solana ya, teman-teman. Itu beberapa yang kita bisa lihat. Mereka juga belakangan itu banyak kerjasama sama project Web3 atau kripto yang lain, teman-teman, berpartner guna untuk meningkatkan integrasi yang lebih cepat terhadap project ini. Lalu bagaimana nih untuk pasarnya sendiri? Nah, untuk pasarnya sendiri, Inspect sudah bisa diperdagangkan di KuCoin, Gate.io, BitGet, kemudian Bybit, Maxi, dan kawan-kawan. Kalau kita perhatikan dari maksimum supply-nya itu di 1 miliar, sementara yang beredar baru sekitar 151 juta token saja. Dia berada di peringkat, nah ini peringkatnya masih belum clear ya, tapi yang pasti market cap-nya kecil, teman-teman, hanya 0,5 triliun saja. Untuk pergerakan chart, kalau kita perhatikan dari KuCoin ya, itu langsung melesat ketika dia awal listing di KuCoin, ngepump, dan sekarang masuk ke tahap koreksi. Cuma kalau kita perhatikan dari grafik di sini, di semua chart, dia sebenarnya sudah listing sejak, oh dia memang baru listing, teman-teman, baru listing, sempat naik, sekarang dia lagi membuat fase koreksinya. Dan menurut saya sih untuk sekarang INSP, kalau teman-teman mau masuk,
Ya, DCA sih, tapi ini biasanya fase-fase seperti ini cukup krusial. Kenapa? Karena token ini masih baru. Support resistance-nya belum jelas, teman-teman. Jadi kalau dianalisa secara teknikal, menurut saya nggak akan worth it juga. Ya, dia masih dalam tahap koreksi. Sampai dia memunculkan candle pembalikan arah, selama itu pergerakan dari INSP masih bakalan downtrend. Jadi kalau teman-teman nanya, kapan boleh masuk? Kalau menurut saya sih DCA itu penting. At least kita nggak dapat harga pucuk, dan kalaupun kita nyangkut kita bisa serok lagi barangnya di bawah. Tapi kalau teman-teman yang mungkin sabar, ya sabar aja, tunggu sampai koreksinya selesai. Dari volume perdagangan cenderung menurun ya. Bitcoin juga mengindikasikan tren koreksi teman-teman. Jadi sepertinya ini akan berimbas juga sama token baru Inspect ini. Jadi menurut saya sih gitu. Next kita akan bahas AMB atau apa namanya, AirDom ya teman-teman, AirDAO hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp125. Market dari AirDAO sendiri bisa dibilang cukup volatile teman-teman. Ini sebenarnya project berbasiskan apa sih? Nah, ini adalah project berbasiskan dengan DeFi, di mana teman-teman bisa banget untuk melakukan beberapa kegiatan di DeFi seperti swap token, bisa juga mengikuti liquidity pool-nya, kemudian ada yield farming. Terus juga ada ya ini ya, bridge ya. Teman-teman bisa melakukan transaksi lintas blockchain ke Binance atau ke Ethereum. Itu sudah kompatibel. Kemudian bisa swap token, dan juga teman-teman bisa berpartisipasi dalam jaringannya menjadi staker di aplikasi ini, teman-teman. Sehingga teman-teman bisa berpeluang untuk memperoleh reward ya dari hasil staking yang kalian lakukan. Ini adalah project berbasiskan dengan DeFi, teman-teman. Selain dia memfasilitasi yang namanya transaksi DeFi, mereka juga mensupport nih beberapa migrasi dengan DeFi lain. Seperti contohnya terhubung dengan PancakeSwap, mereka terhubung juga dengan Uniswap, dan juga swap-swap yang lain yang bergerak di jaringan Binance sama Ethereum. Itu sih sebenarnya singkat-singkat aja project dari AMB ini. Kemudian kalau kita perhatikan, ini tokenomiknya baru mereka perbarui ya teman-teman. Untuk upgrade-nya Apollo Validator, ini installation management yang kita bisa lakukan. Kemudian ya itu sih teman-teman, paling tidak terlalu signifikan juga menurut saya untuk upgrade terbarunya. Tapi berita yang terbaru, mereka ada kerjasama sama Modus. Modus ini sebuah project yang berhubungan sekali sama real estate. Baru aja mereka berpartner nih, our partner project Modus App Building Futures untuk investasi di tokenize, yaitu RWA teman-teman, tokenisasi di bidang properti. Jadi menurut saya untuk AirDAO sendiri kecipratan juga good news dari project partner mereka, yaitu Modus. Semoga aja bisa diakomodir ya, karena biasanya project-project berbasiskan dengan DeFi itu bisa langsung berkolaborasi sama yang namanya RWA atau Real World Asset. Jadi ya itu masih bisa lah terintegrasi teman-teman. Dari engagement di Twitter nggak terlalu banyak ya, setiap postingan 2000 sampai 1000 views, nggak terlalu gede menurut saya. Tapi apapun itu ya, project ini masih tetap running untuk sekarang. Mungkin cuma kurang rame aja sih teman-teman. Untuk pasarnya sendiri dia sudah bisa diperdagangkan di Binance, KuCoin, Gate.io, Maxi, dan kawan-kawan. Kalau kita perhatikan dari maksimum supply-nya ada di 6,5 miliar token, sementara yang beredar itu sekitar 3 miliar saja. Itu buat AMB. Mari kita langsung lihat untuk chart-nya ya teman-teman. Chartnya, jadi nama tokennya pertama adalah Ambrosus ya, Ambrosus atau AMB hari ini diperdagangkan di kisaran $0,008. Pergerakan chartnya cenderung sideways dalam beberapa waktu terakhir. Project ini pertama kali listing itu di Maret 2023 kemarin di Binance, dan overall pergerakannya masih flat teman-teman. Padahal Bitcoin dapat momentum loh waktu di Oktober November, tapi ternyata tidak mampu membuat AMB ini cenderung rally ya teman-teman. Coba kita pakai chart yang lain. AMB yang kita pakai mungkin chartnya dari KuCoin aja ya, siapa tahu lebih luas teman-teman. Nah, ini chartnya lebih luas sedikit teman-teman, tapi ya lumayan lah. Kalau kita perhatikan sih dari pergerakan chart dari AMB ini, overall dia flat sideways ya, dengan volume perdagangan yang kecil, kemudian smart money yang juga cenderung kecil. Dari sini kita bisa mendapatkan informasi kalau
project ini ternyata tidak terlalu populer, teman-teman, tidak terlalu ramai dibicarakan, khususnya di bidang sektor DeFi. Tapi kalau secara teknikal kita melihat ya saat ini pergerakannya cenderung masih sideways, masih flat, dengan beberapa area support resistance yang bisa teman-teman perhatikan, dengan support di kisaran 0,007, dan juga untuk target resistance mungkin masih di kisaran 0,012, teman-teman. Itu ada resistance yang cukup penting terhadap pergerakan dari AMB. Untuk sekarang pergerakannya masih sideways, belum gimana-gimana. Dari volume sebenarnya meningkat, cuman dari smart money-nya kok kecil. Di sini saya agak kurang yakin sih sebenarnya sama AirDAO ini, teman-teman. Gimana menurut kalian? Kalau menurut saya sih gitu. Kalau teman-teman mau invest atau enggak, ya itu balik lagi ke kalian ya. Kita nggak bisa rekomen, teman-teman. Project apapun kita nggak rekomen untuk saat ini ya. Jadi teman-teman harus banyak melakukan yang namanya riset sendiri, karena bagaimanapun keputusan investasi itu ada di tangan kalian sendiri. Jadi untuk saya gitu aja buat AMB sama Inspect. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis langsung di kolom komentar. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update informasi terbaru tentang dunia kripto. Buat kalian yang mungkin takut ketinggalan informasi-informasi terbaru, kalian bisa banget join, teman-teman. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Oke, gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre. Makasih.